Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak karunia-Nya, memberikan nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat Quran, nikmat bisa beramal, nikmat ilmu, nikmat ibadah, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan hadirnya kita di sini, ini ada salah satu cara kita bersyukur kepada Allah, bersyukur bahwa kita diberikan kemuliaan kehidupan ini dan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk yang ada di sekitar kita dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan membahas tentang, saya mengatakan bagian kedua ya, cerita kedua, bagian ketiga tapi cerita kedua dari, surat Al-Kahfi. Yang pertama tentang apa? Ada yang bisa jawab? Yang pertama tentang cerita pertama tentang Ashabul Tentang Kahfi. Ashabul Kahfi, pemuda. Ya, pemuda, heeh. Nah, yang sekarang ini adalah cerita kedua. Cerita kedua tentang dua orang bersaudara. Kalau di dalam tafsir dikatakannya mereka bersaudara. Apakah ada perdebatan apakah mereka dari golongan kaum apa, dari zaman Rasulullah di Mekah ataukah mereka ini adalah orang Bani Israel. Tapi, di dalam Al-Qur'an seperti biasanya tidak selalu diberikan detail tentang tanggal, nama, dan sebagainya karena Al-Qur'an ingin hanya menyoroti tentang kejadiannya dan hikmahnya, ya, dan apa yang bisa kita petik dari, cerita yang ada dalam Al-Qur'an. Baik, sebelumnya saya ingin juga berbagi sedikit bahwa dahulu saya bukan orang yang suka tentang cerita. Saya bukan orang yang senang dengan cerita. Saya mungkin terlalu banyak tenggelam dalam dunia Al-Qur'an dan juga, pekerjaan saya yaitu sebagai ya teknis ya. Nah, ternyata setelah saya mempelajari Al-Qur'an, Al-Qur'an itu banyak sekali tentang cerita-cerita dan saya waktu awal-awal bertanya pada diri saya sendiri, kenapa ya banyak cerita gitu, belum lagi ceritanya diulang-ulang gitu. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Allah itu ma khalaqta hadza batila, Allah tidak pernah sia-sia dalam memberikan tulisannya ya, kalimahnya di dalam Al-Qur'an ini, pasti ada maksudnya. Dan saya berusaha untuk mengikuti pola-pola Al-Qur'an, pola-pola berpikir Al-Qur'an dan mencoba untuk memaknainya dan kemudian, sekarang ini saya menjadi orang yang suka dengan cerita ya. Jadi saya suka dengan cerita tentang para sahabat ya sudah dulu cerita, sekarang cerita tentang manusia, tentang sekarang sedang suka dengan, Ottoman atau Utsmaniyah. Ada hal-hal yang kita pelajari memang dari cerita-cerita zaman dahulu, sehingga meluaskan wawasan kita. Dan kita berkata bahwa ketika ada ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka kita ingat lagi bahwa Al-Quran itu adalah rahmatin lil alamin, jadi dia berlaku sepanjang masa sejak dari Rasulullah SAW sampai dengan akhir zaman. Jadi karena itulah di dalamnya konten itu menjadi sangat fleksibel. Dan kita diminta untuk banyak mempelajari cerita tentang manusia pada zaman sebelum kita, supaya kita itu bercermin. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang sama, kita tuh sama ya, gejolak-gejolak perasaan, pemikirannya, berontak-berontaknya, terus ketidaksabarannya, nafsunya, itu semuanya sama kita tuh. Hanya beda ujian yang didapat oleh setiap manusia. Dan dari kisah-kisah itulah kita kemudian banyak belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita minggu lalu tentang dua orang yang bersaudara yang mereka ini mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Yang satu beriman, yang satu kufur. Yang beriman mensedekahkan sebagian dari hartanya untuk fakir miskin ya, dan sebagian dia gunakan untuk keperluan hidupnya. Dan yang kufur ini
mendapatkan ujian dari Allah, hartanya tuh berkembang. Hartanya berkembang dari kebun-kebun yang dia punya. Dia mempunyai banyak kebun. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutnya dalam ayat 32 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wadrib lahum masala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'naba wa hafafnaha huma binahli wa ja'alna bainahuma zar'a. Jadi dia tuh oleh Allah diberikan dia dengan usahanya ya, kemudian dengan ujian yang Allah berikan tuh subur ya, tanamannya subur, kebun anggurnya subur, dia mempunyai 2 kebun anggur yang sangat luas dan setiap kebun anggur wa hafafnahuma binahlin, diberikan apa namanya, dibatasi oleh pohon kurma yang juga sangat subur karena pohon kurma itu kalau tidak salah dia berbuah setiap saat sama seperti halnya dengan pisang. Jadi berkah nggak usah nunggu musim ya. Nah setelah itu di antara 2 buah kebun itu ada apa namanya ladang yang bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang lain. Di sini kita lihat bahwa kebunnya ini adalah kebun yang tidak pernah berhenti berbuah, selalu berbuah tepat pada waktunya dan buahnya ya atats ukulaha ya kiltal jannatani atats ukulaha. Jadi selalu mendatangkan buah-buahannya walam tadlimin husyai'a. Dia tidak pernah zolim. Jadi si kebun ini tidak pernah zolim kepada tuannya ya. Artinya dia selalu memberikan usaha yang dilakukan oleh pemilik kebun ini selalu mendapatkan hasilnya. Ya. Kemudian setelah itu kita minggu lalu sampai dengan cerita tentang keadaan dari si kaya yang kufur ini, ya. Wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Ya. Dia memiliki kekayaan banyak, pengikutnya yang banyak, hartanya banyak, ya. Kemudian dia berkata kepada kawannya ini yang apa namanya, yang menemaninya ini jadi saudaranya yang beriman. Dia berkata, "Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara." Aku lebih kekayaan daripada kamu, ya. Dan kalau dia masuk ke dalam kebunnya wadakhala jannatahu wa huwa dzalimu li nafsih, ketika dia masuk dalam kebunnya, dia itu wa huwa dzalimu li nafsih. Dia mempunyai sikap yang zalim kepada dirinya, yaitu dia angkuh dan dia kufur, ya. Dia merasa ini adalah hasil dari usahanya. Kebun yang bagus tuh hasil dari kepandaiannya, ya. Maka dia angkuh dan kufur dan dia adalah orang yang zalimul linafsih. Dia orang yang zalim kepada dirinya sendiri, ya. Dan dia berpikir ma'adzannu an tabida al hadhihi abada, dan dia menyangka ya mempunyai zon bahwa hal ini kebun ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Kemudian dia juga berkata wa ma'adzunnu sa'ata qa'imah. Aku juga lupa, menurut aku sih hari kiamat tuh nggak akan datang ya, melihat banyaknya kenikmatan, banyaknya apa, harta, banyaknya kebahagiaan dalam tanda petik, dia wa ma'adzunnu sa'ata qa'imah, dan sesungguhnya aku tidak, saya boleh share aja ya sebentar, share yang sebelum yang hari ini, saya boleh share sedikit? Oke. Bukan yang hari ini. Oh, yang ini yang hari ini ya, Taika ya? Oke. Ini yang hari ini, Bunda. Oke, hari ini, nggak apa-apa. Jadi saya lanjutkan dulu. Jadi ayat 36 ya, saya cerita dulu karena nanti ayat 3 bahasan kita hari ini itu adalah jawaban daripada apa yang yang dikatakan oleh si orang si kufur ini ya. Dia berkata, saya nggak bisa nge-share ya Taika ya? Bisa, Bun. Iya, sebentar. Bunda bisa nge-share, bisa. Coba di off-in dulu dari Taika, nanti saya share. Stop. Oke, share screen. Saya akan share.
Udah kelihatan belum? Sudah, Bun. Saya yang nggak kelihatan. Cuman belum full aja. Ya, belum full ya. Oke. Oke. Ini ya. Baik. Dan dia wa ma azun sa'ata qaimah. Menurut ahli tafsir di sini disebutkan ada kata azunnu, bahwa saya mempunyai zon bahwa as-saah itu hari akhir itu dia akan datang. Karena saking dia merasa happy-nya, enaknya, enjoy-nya ya, maka dia merasa itu tidak akan datang ya. Dia tidak berkata wa masa'ata qaimah. Dia tidak mengatakan bahwa hari akhir itu tidak datang ya, tapi dia mengatakan saya mempunyai zon. Saya merasa, rasa-rasanya kayaknya bahwa akhir hari kiamat itu tidak akan datang katanya. Kemudian dia wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Maka dia berkata, kalau seandainya aku juga, karena aku ini orang yang dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan di dunia ini, maka apabila aku balik lagi ke nanti, kalaupun ada hari akhir itu, dan aku kembali kepada Tuhanku, wa maruditu ila rabbi, maka aku akan mendapatkan kebaikan. Karena sekarang aku mendapatkan kebaikan, jadi nanti juga akan mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, ini kemarin kita bahas sedikit tentang apa itu sangkaan ya. Ada yang yakin, ada zon, ada syak, dan ada waham. Dimana kalau yakin itu artinya kemantapan ya, mantap artinya, tapi mantapnya itu karena ada ilmu ataupun dalil. Jadi kemantapannya itu 90 sampai 100%, dan bila di debat dia akan mudah menjawab dengan dalil. Baik dari nakli ataupun akli. Nah, kalau zon itu adalah persangkaan yang kuat, dugaan yang kuat, tapi dia belum tentu mempunyai satu dalil yang bisa dia jadikan hujah buat dia. Jadi ya kadang-kadang zon ini kayak sesuatu yang sudah tertanam sejak lama dan sulit untuk bisa di riset lagi ya. Seperti halnya misalnya seperti zon itu, misalnya kalau misalnya ada yang mengatakan kalau kita ada yang meninggal, maka kita sajikan sesuatu di atas meja, misalnya kembang dengan air putih, maka itulah yang akan ya untuk nenek moyang. Nah, itu susah sekali kan untuk bisa menghilangkan ya, menghilangkan sangka-sangka itu gitu, bahwa enggak ada gunanya seperti itu. Atau misalnya seseorang yang mempunyai keris, maka dia juga akan sulit untuk bisa move on dari kerisnya. Dia takut nanti kalau nggak dirawat kerisnya, maka akan terjadi sesuatu yang buruk dan sebagainya. Jadi ini zone, ini satu. Jadi zone itu kuat ya. Jadi untuk merubah zone itu nggak mudah. Ya, nggak mudah, dan apalagi kalau terkait dengan agama, biasanya ya harus dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari keinginan dari yang bersangkutan untuk berubah, ya. Yang ketiga itu adalah syak, dan syak itu biasanya kalau ragu-ragu. Jadi ragu-ragu untuk bisa apakah saya oke atau tidak, apakah Tuhan ada atau tidak, dia tidak bisa menjawab. Ya, ataukah sholatnya 3 atau 4 rakaat ini, 3 atau 4 atau 2 apa 3. Itu namanya syak ya, kalau waham itu persangkaan yang lemah. Nah, jadi ini kata zon sendiri di dalam Al-Qur'an itu banyak banyak disebutkan, lebih banyak disebutkan kata zon daripada kata syak. Meskipun ada kata syak juga ada disebutkan, nanti dalam surat Al-Kahfi juga ada kata syak. Tapi kata zon ini jauh lebih banyak. Kenapa? Karena biasanya orang sudah mempunyai zon, maka sulit bagi dia untuk bisa move on, berubah dari zonnya itu. Oke, saya tutup untuk penjelasan hari ini. Silakan Teh Ika untuk bisa share.
Sudah terlihat ya Bunda? Baik, mohon maaf tadi. Jadi kita lanjutkan sekarang ayat dari ayat 37, ini adalah perkataan dari, di sini sebelumnya disebutnya dengan sohib ya. Sohibah itu artinya menemani. Tapi kalau dalam tafsir disebutnya ini adalah saudara. Tapi sebenarnya tidak ada masalah kalau dalam bahasa Arab, sohib itu artinya menemani, jadi orang yang menemani, ya. Jadi orang yang yuhawiruhu, yang bercakap-cakap, dan yang menemani, jadi si yang beriman berkata, ya. Jadi mulai dari sesi ini kita lihat apa yang dikatakan oleh, sahabat kita yang beriman ini. Dia berkata, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Maka dia berkata, ya, sambil dia bercakap-cakap itu dia berkata, eee, akafarta billadzi, apakah engkau kufur kepada Allah yang menciptakan engkau min turab, dari tanah? Kemudian dari tanah itu menjadi nutfah atau setetes mani. Lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Tsumma sawwaka rajula. Ya, kita lihat selanjutnya, eee, jadi manusia ini, coba Teh Ika, kita lihat di sini bahwa manusia ini dia itu, kenapa dibilangnya pertama, ini peringatan keras ya, wa yuhawiruhu akafarta billadzi, ya. Jadi sahabat temannya ini, saudaranya berkata, ya, akafarta billadzi, kalau kamu kafir nih sama Allah nih, gitu ya. Ya, khalaqaka, yang sudah menciptakan engkau. Apa engkau kafir? Nah, kafir, akafarta billadzi. Kalau kita perhatikan di sini kata kafarta, apakah engkau kufur? Ada dalam Al-Qur'an, kalau saya lihat itu ada dipakai kata kafaro. Tapi kalau orang yang memang sudah jelas kafir, dipakai kata kafir, kafirun. Tapi kata kafaro sendiri itu bisa menghinggapi orang-orang yang tahu tentang Allah. Contoh yang tadi dikatakan oleh yang, si kufur tadi, dia berkata, "Wala irruditu ila rabbil la ajidana khairam minha munqalaba." Jadi dia bukannya nggak percaya tentang hari akhir ya. Kalau hari akhir ada, ya saya akan dapat, yang lebih baik daripada ini, ya. Jadi, eee, kalau kita bahas nanti lama-lama kan kita lihat bahwa dalam Al-Qur'an itu disebut dengan orang kafir. Itu bukan orang kafir, itu bukan sekedar orang yang tidak beragama Islam, tapi seseorang yang beragama Islam itu juga bisa menjadi orang yang, kufur, mendapat penyakit-penyakit kufur, yang dia kufur karena kafaro itu adalah disebut dengan, tertutup ya, kafaro itu bahasa Inggrisnya covered, ya, jadi, tertutup. Jadi orang yang kafir itu kafirun adalah orang tertutup. Jadi kalau kafarta, kalau dibilang di sini disebutnya, akafarta billadzi, apakah engkau kufur? Artinya, kamu nyadar enggak sih dengan sikap kamu yang sombong, dengan sikap kamu yang merasa hebat, yang kemudian meremehkan orang lain, kamu nggak ingat ya kalau ini tuh sebetulnya karunia dari Allah? Itu maksudnya begitu. Akafarta, kamu kamu kufur, kamu tertutup dari melihat bahwa sesungguhnya ini adalah karunia dari Allah, bukan sekedar, usaha yang sedikit dari kamu, tapi, ini adalah karunia dari Allah. Nah, ini mengandung protes keras terhadap dosa yang dilakukan oleh temannya ini, yang menurut dia telah kufur kepada Tuhannya. Dan siapakah kamu tuh, kamu tuh kafarta. Kafarta tuh kepada siapa? Kafarta billadzi, kamu telah kufur, kamu telah tertutup dari melihat karunia Allah, ya. Jadi kufur itu tidak sekedar,
Tidak sekedar bahwa mengatakan ateis, Tuhan tidak ada. Nah itu ya, itu kafaro juga. Tapi maksudnya kata kafaro itu sendiri mencakup tertutup dari banyak hal, tertutup dari, melihat, zat Allah, jadi tidak mengakui adanya Tuhan, tertutup dari memahami, perbuatan-perbuatan Allah itu juga jadi akhirnya tertutup, kufur. Kemudian, tertutup dari melihat nikmat Allah, itu bisa menjadi kufur juga. Ya seperti dalam, satu ayat Al-Qur'an, "La in kafartum la azidannakum wa la in kafartum," ya, "inna adzabi lasyadid." Jadi kalau kamu syakartum, kamu bersyukur, maka kamu akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kamu kafartum, kamu tidak melihat Tuhan di dalam nikmat-nikmat Allah, itu artinya kamu kafartum, kamu telah kufur. Maka azab dari Allah adalah sangat pedih. Di sini diingatkan oleh temannya ini, akafarta billadzi yang khalaqaka, yang telah menciptakan engkau dari turab, dari tanah. Asal kita kan dari tanah, karena kita makan dari tanah. Kita makan buah tumbuhan, buah-buahan itu kan semuanya dari tanah, ya. Dan karena saya sekarang suka juga bercocok tanam, saya jadi makin merasakan gitu, betul-betul merasakan bahwa apa yang kita makan itu betul-betul memang dari tanah gitu. Jadi kalau misalnya kita nanam di pot gitu ya, kita nanam di pot itu kalau tanamannya menjadi besar, maka si tanah di dalam pot itu menjadi tinggal separuh, ya. Jadi artinya memang memang kita makan tanah, cuman bentuknya menjadi berbeda, bukan tanah, tapi menjadi bentuk-bentuk yang sangat enak dimakan, ya. Jadi di sini diingatkan lagi oleh temannya ini, "Akafarta billadzi sudah menciptakan engkau dari tanah, kita dari tanah, nanti kembali juga ke tanah, ya, setelah mati." Dan kemudian, summa min nutfah, kemudian dari nutfah, ya, dengan proses itu kemudian dari air mani, kemudian summa sawwaka rajula, kemudian dia akan membentuk, ya, sawwa itu sawwaro itu artinya membentuk. Jadi mematung itu sawwa juga. Jadi Allah di sini membentuk menjadi bentuk kita yang sekarang itu dengan satu proses yang berbeda tentu saja dengan pematung ya. Tapi kemudian Allah membentuk manusia itu menjadi sawwaka rajula, menjadikan engkau menjadi seorang laki-laki. Ya jadi ingat ingat bahwa kamu dahulu tuh apa dan kalau 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 kamu sombong sebetulnya kamu hidup juga pertama, ketika lahir tidak membawa apapun. Jadi ingat bahwa semuanya adalah sebetulnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu kufur, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah dikatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, eee, fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kaifa kafarta ka ka kaifa takfurun, kalian bisa kufur, tertutup dari melihat Allah dan perbuatannya, sedangkan wa kuntum amwata, selanjutnya Teh Ika, wa kuntum amwata, kamu mati ya, kemudian, summa, fa ahyakum, kemudian setelah itu kamu dihidupkan ya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab, kata haya sendiri itu mempunyai arti, hayatun, kehidupan, kehormatan, ada terkait dengan kehidupan dan kehormatan. Seseorang yang hidup itu mendapatkan kehormatan dari Allah. Jadi hayatadun, jadi al-hayah itu kehormatan. Mbak, coba saya juga waktu itu berpikir, kenapa, kata haya itu mempunyai asal kata yang artinya kehormatan. Karena memang hidup ini adalah kehormatan. Kita kita diciptakan menjadi makhluk yang ahsani taqwim, yang terbaik yang Allah ciptakan, dan kita menjadi khalifah fil ard, menjadi khalifah di muka bumi, dan kita itu mempunyai tugas yang terhormat, yaitu menyampaikan kepada dunia ini bahwa ada Allah, la ilaha illallah. Itu adalah satu kehormatan, tugas yang sangat penting gitu. Beda dengan tugas-tugas yang lain. Jadi ini Masya Allah, apa namanya, inilah yang harus kita coba pahami bahwa bahwa hidup itu adalah kehormatan. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Dulunya kamu mati, kemudian kamu dihidupkan oleh Allah.
ketika sebelum manusia itu hidup, dalam surat Al-Insan ya ayat 1. Dalam surat Al-Insan dikatakan di situ minad dahri lam yakun syai'am madzkura, ya. Ingatlah kepada kamu pada suatu masa di mana kamu itu syai'an sama sekali madzkura, diingat. Pada satu masa dalam kehidupan kita sebelum ruh kita dimasukkan ke dalam jasad menjadi anak-anak, bayi kemudian jadi dewasa seperti ini, sebelum itu ketika di alam ruh, maka kita adalah menjadi makhluk Allah yang syai'an madzkura, tidak bisa disebut, ya. Kenapa tidak bisa disebut? Ya, namanya aja juga nggak ada, ya bentuknya nggak ada, namanya nggak ada. Maka adalah makhluk yang tidak bisa disebut dan nanti kalau sudah mati juga lama-lama orang juga akan lupa kepada kita, ya. Jadi kita tuh sebetulnya hidup kita yang sekarang ini adalah kehormatan untuk kita bisa isi dengan hal yang baik sehingga kita bisa sukses dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya masuk ke dalam ayat selanjutnya. Lakinna, kemudian disebutkan ya, lakinna huwallahu rabbi wala usyrik bi rabbi ahada. Lakinna, sedangkan aku ini ya kalau kamu kufur akafarta biladi, sekarang lakinna huwallahu rabbi. Aku memberikan satu statement bahwa Allah itu adalah Rabbi. Rabbi adalah Tuhanku. Kata Rabbi sendiri asal mula adalah Rabbun. Rabbun itu artinya tuan ya atau juga mempunyai arti kalau dari apa namanya, sifat ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi itu artinya adalah zat yang menciptakan dan memelihara kita. Nah, itu adalah Rabbi. Nah, ini si yang mukmin ini berkata dia wallahu Rabbi. Aku state bahwa Allah itu adalah Tuhanku, aku tidak menyembah yang lain selain daripada Allah. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan tidaklah aku melakukan kesyirikan kepada Tuhanku ahada sama sekali. Tidak sedikit pun aku melakukan kesyirikan. Selanjutnya, nah ini kata-kata ini nih memberikan satu buat saya surat-surat ini ya, surat Al-Kahfi itu menjadikan saya juga berpikir ya setelah menghafal, mempelajari masih ada yang kadang-kadang itu nggak plek gitu ya, nggak paham gitu ya. Karena di sini bayangkan saja di sini masalah harta saja sudah menyentuh la ilaha illallah. Masalah harta bisa menyentuh kepada kesyirikan, ya. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusia. Orang selama ini hanya mengatakan bahwa yang disebut dengan syirik itu adalah menyembah selain Allah, jadi menyembah patung dan sebagainya. Tapi ternyata kecintaan seseorang kepada dunia yang berupa harta, ya, itu bisa disebut dengan syirik juga. Ketika dia melalaikan tugasnya sebagai manusia, tentu saja itu jadi kesyirikan. Yang di sini adalah justru ya dia menikmati dan dia lupa aja bahwa semuanya adalah karunia dari Allah, itu sudah masuk ke dalam syirik. Ya, dan coba kalau kita perhatikan ada berapa banyak di lingkungan kita kalau gitu yang melakukan kesyirikan. Karena kalau hal yang seperti ini aja dibahas di dalam surat Al-Kahfi bahwa ini adalah kesyirikan. Ya. Saya akan sedikit memberikan pertanyaan. Silakan masuk ke chatting ya. Pertanyaan saya adalah apa saja yang disekutukan oleh manusia terhadap Allah? Silahkan berbagi, nanti kita bisa berdiskusi. Insya Allah nanti ada teknik ini juga yang mungkin bisa berbagi dengan kita. Oke, selanjutnya. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula iddakhalta jannata qulta ma Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaula dan
ketika engkau memasuki kebunmu, kamu tidak mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah, dan la quwata illa billah intaroni, ya, dan engkau melihat bahwa aku itu aqalla minka mala wa walada. Aku lebih sedikit hartanya dan lebih sedikit anak atau keturunan ataupun pengikut. Ya, kita lihat lagi bagaimana penjelasannya. Ya. Jadi, si sahabat mukmin ini berkata, "Walaulah idza khalta jannataka qulta masyaallah." Kalau menurut aku harusnya kamu itu ketika masuk ke dalam, kebun-kebunmu, kamu berkata, ya, "Masya Allah," ya, "Masya Allah. La quwata illa billah." Tidak ada kekuatan illa kecuali billah dengan Allah. Jadi kekuatan itu hanya kekuatan tuh manusia ya ini ya sebut kufur itu ketika dia berpikir bahwa dia yang kuat gitu. Tidak ada peran serta Allah di dalam prosesnya ini maka dia tuh masuk kufur sebetulnya. Ya, jadi ini dibahas di dalam Al-Qur'an seperti ini. "In tarani ana aqalla minka malau wa walada," dan sungguh aku juga, lebih sedikit hartanya dibandingkan dan juga keturunan dibandingkan dengan kamu. Selanjutnya kata masya Allah, ya, kapan mengucap masya Allah? Masya Allah itu adalah kalimat masya. Apa sih arti masya Allah? Ma artinya apa-apa. Sya'a artinya kehendak, ya Allah. Jadi masya Allah ya oh begini ya kehendak Allah itu. Ya. Nah kadang-kadang diikuti dengan ada yang subhanallah maha suci engkau ya Allah, masya Allah. Ya. Jadi kan, apa namanya, ketika kita kagum gitu, kita mengatakan masya Allah, ya. Seperti kalau ke manusia mungkin, "Aduh kamu oke ya, kamu hebat ya, kamu memang melakukan ini, kamu bisa melakukan ini, melakukan itu," ya gitu. Jadi kata masya Allah ini adalah doa dan juga pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita terkagum-kagum pada ciptaan Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik selanjutnya. Kalimat masya Allah ini di dalam beberapa hadis itu, menyebutkan bahwa dia menjadi penolak bala ya, dalam sebuah hadis disebutkan, "Maka tidak ada satu nikmat pun yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dalam harta ataupun keturunannya, lalu si hamba ini mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah." Maka, jadi ini biasanya kita kan cuma hanya mengatakan, wala haula wala quwata illa billah. Ini ada vocabulary baru untuk kita bisa memuji pada Allah, ada masya Allah la quwata illa billah. Maka apabila kita mengatakan ini, tiada sesuatu malapetaka yang akan menimpa kita selain daripada kematian. Ya jadi, ini adalah penolak bala. Kata masya Allah itu, masya Allah la quwata illa billah itu adalah tolak bala. Ya, di sini dalam hadis, yang satu ini disebutkan yang sebelah kanan disebutkan tentang bahwa, kalimat ini adalah perbendaharaan dari surga, ya. Perbendaharaan dari surga artinya merupakan properti dari surga, artinya kalau kita, mau sering mengucapkannya, maka ya insya Allah kita menjadi penghuni surga dan mengetahui apa arti dari masya Allah itu. Ya, di sini disebutkan bahwa ada yang bertanya, apakah arti kata perbendaharaan surga itu adalah la haula wala quwata illa billah, ya. Maka Abu Hurairah menjawab, bukan la haula wala quwata illa billah, tetapi masya Allah la quwata illa billah, ya. Jadi di sini ada 2 zikir, yang satu zikirnya wala haula wala quwata illa billah. Yang satu lagi adalah masya Allah la quwata illa billah, dan inilah yang terakhir disebut dengan, perbendaharaan surga, ya. Selain itu, saya juga ingin memberikan sedikit
mmm, apa, tanggapan dengan kata Masya Allah itu ya. Jadi Masya Allah artinya Allah itu mempunyai kehendak. Nah ini yang kadang-kadang manusia-manusia yang kufur, yang tidak melihat yang sebenarnya dari perbuatan Allah, mereka itu menganggap bahwa Allah itu terpaku ya, terpaku pada apa-apa yang mereka ketahui, terpaku pada dalil-dalil nakli. Ya, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran hadis bahwa Allah hanya seperti itu gitu. Padahal tidak, Allah itu mempunyai Allah itu mempunyai keinginan, Allah itu mempunyai kehendak dan kehendaknya itu kadang-kadang juga tidak selalunya bisa kita ketahui. Rahasia. Jadi seperti misalnya begini, kita sendiri sebagai manusia kita juga mempunyai kehendak ya. Eee Apakah kita ingin memakai baju pink atau baju hitam hari ini, itu adalah terserah dari diri kita, itu adalah kehendak kita. Nah, sedangkan Allah ini juga mempunyai kehendak, dan yang kehendak itu yang kadang-kadang suka kalau manusia yang tidak tahu diprotes, manusia tuh protes, "Kenapa sih Allah begini? Kenapa kenapa Allah menciptakan, apa namanya, saya tidak berhidung mancung? Kenapa saya tidak berkulit yang lebih cerah? Kenapa saya tidak mempunyai badan yang lebih tinggi?" Nah, ini semuanya kata kenapa kenapa, padahal ya, ada sistem takdir di dalamnya dan selain daripada itu Allah juga mempunyai, kehendak ya, yang kehendaknya itu, ya semau-mau Allah aja ya. Kadang-kadang, kita berpikir Allah pasti seperti apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi masalahnya kita kan tidak paham semua apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, pertama. Kedua, ada hal-hal yang memang kita tidak tahu dengan, maunya Allah seperti apa, ya. Kenapa Allah menciptakan kita seperti ini, ya itu adalah kehendak Allah, gitu. Jadi ini yang harus kita coba pahami bahwa Allah mempunyai kehendak dan kita sebagai hambanya kita tidak boleh sama sekali untuk mengkritik ya kehendak dari Allah. Karena itu dia adalah zat yang paling yang maha segalanya, maka kita sebagai hambanya tidak berhak sama sekali untuk protes kepada kehendak Allah. Oke, selanjutnya kita ayat 40 di sini disebutkan fa asa rabbi ya'tiyani rabbi, khairam min jannatik wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'ida zalaqa ya. Fa asa ya, fa maka asa, mudah-mudahan asa itu artinya asa bukan iya tadi jangan sampai mengatakan, masya Allah itu harus betul ya, makhrajnya masya Allah. Jangan sampai mengatakan masa Allah. Kalau masa Allah itu artinya Allah buruk, naudzubillah min dzalik. Jadi, harus betul masya dengan shin ya, masya Allah. Di sini adalah asa. Asa artinya kalau kita kan asa harapan ya. Jadi fa'asa artinya berharap, aku berharap bahwa Robbi Tuhanku tiani khairam min jannatik akan memberikan kepada kita yang lebih baik daripada jannah yang lebih baik, yang kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini dan wa yursila 'alaiha husbanan minas sama dan aku juga berharap bahwa apa namanya, jangan-jangan nanti akan ada datang hujan, ya, husbanan, hujan yang lebat, ya, minas sama dari langit, fatusbiha dan zalaqah dan kemudian fatusbiha silahkan masuk ke dalam slide selanjutnya, dan tanah, zalaqah yang menjadi yang licin. Jadi, jangan-jangan besok kalau ada hujan yang lebat, kebun kamu akan hancur dan tidak ada apa-apanya lagi, licin, zalako, licin, tidak ada tanamannya lagi karena terkena oleh angin, petir, atau hujan yang sangat deras, ya. Jadi kita lihat di sini, ada tiga hal di dalam ayat ini. Yang pertama adalah, mmm, yang ingin saya soroti nanti adalah
bagaimana sikap dari seorang yang beriman. Sikap dari seorang yang beriman ketika dia kecewa, ketika dia tidak suka, ketika dia mendapat musibah, dia mendapatkan kesusahan, dia selalu ingin min khairan min ya ingin berharap pada Allah ya tiani khairan minha, ingin mendapatkan yang lebih baik dari apa yang ada sekarang. Dan kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ya, bahwa orang beriman itu berdoa selalu berdoa untuk meminta ganti yang lebih baik, ya. Buat saya, ketika saya mempelajari hal ini, mendapatkan ilmu ini, saya sangat sangat senang gitu ya, sangat senang karena apa? Ini adalah salah satu, yang membahagiakan. Ketika kita mendapatkan musibah, kerugian, kehilangan tas, kehilangan dompet, ya, kehilangan harga diri, kehilangan maka ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan yang lebih baik, ya. Ini dalam sebuah hadis dikatakan, tidak ada seorang hamba yang tertimpa musibah, kemudian dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," maka Allah dan juga berdoa, "Ya Allah berikanlah pahala atas musibah saya dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada musibah ini," maka Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan memberi ganti yang lebih baik. Ya, ini ceritanya inspirasinya dari Ummu Salamah yang kehilangan Abu Salamah dan sangat bersedih dan kemudian Rasulullah SAW takziah kepada beliau dan meminta untuk mengajarkan doa ini. Nah, kemudian Ummu Salamah berkata, "Mana ada yang lebih baik daripada Abu Salamah?" Ya, tapi ternyata kemudian selang beberapa bulan beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW yang jelas-jelas lebih baik pasti dari Abu Salamah. Jadi, buat saya hadis ini menyenangkan sekali dan ini adalah tradisi daripada orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak sekali disebutkan tentang hal ini, bahwa sebaiknya kita meminta sesuatu yang lebih baik ketika kita mendapatkan keburukan, kerugian, atau apapun. Jadi ketika kita itu mendapatkan ujian, mendapat kesusahan, sebetulnya di balik ujian dan kesusahan itu kita mendapatkan apa ya, ada bonus di balik itu ya. Kalau kita tahu bagaimana dapat bonusnya, yaitu dengan berdoa dan meminta yang lebih baik. Ya, ini yang apa namanya, saya mencoba untuk mempraktekkannya ya, dan memang betul. Dan selalu mendapatkan yang lebih baik dalam setiap hari kehidupan. Karena ya mintanya itu ketika ketika ketika, musibah itu saya meminta, "Ya Allah berikan yang ganti yang lebih baik." Dan satu hal yang perlu, saya ingatkan di sini adalah bahwa kita tidak perlu berpikir tentang bagaimana Allah akan mengganti yang lebih baik itu. Sama dengan cerita Ummu Salamah, kita tidak perlu berpikir bagaimana caranya, karena kita ini kan sempit ya, yang maha itu adalah Allah. Jadi Allah akan membuat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dan itulah ketika Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Oke, selanjutnya semoga teman-teman ada di sini yang mendapatkan musibah, kehilangan, atau kesusahan oleh Allah diberikan ganti yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ayat 41 atau ayat yang terakhir yaitu au yusbiha ma'uha gauran falan tastati alahu tolaba. Ya. Kamu coba pikir deh, kamu jangan berpikir bahwa kebun kamu itu tidak akan ada yang bisa akan abadi selama-lamanya. Kalau misalkan ada hujan bagaimana? Kalau misalnya airnya surut, air itu surut, air yang di dalam tanah itu surut, maka falan tastati alahu tolaba, maka kamu tidak akan dapat menemukan sumber mata air itu lagi. Selanjutnya, ini ada di dalam surat juga, dalam surat Al-Mulk ya, yang terakhir dari surat Al-Mulk ya, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Jadi coba terangkan kepadaku jika sumber mata air kalian menjadi kering, ghauran, surut, maka siapa yang dapat mendatangkan air yang mengalir bagi kalian? Ya. Saya sendiri juga punya episode dengan ayat-ayat dengan 2 ayat ini.
Jadi ceritanya di rumah saya tuh ada sumur ya, sumur sumur yang dipompa gitu, airnya jernih, tidak pernah kurang, dipakai buat apapun tetap aja air itu mengalir, ya. Kemudian sampai pada ayat ini Al-Mulk ini ya, kemudian saya dalam hati saya terbetik gitu, selama puluhan tahun dari tahun 90 dari tahun rumah ini ada tuh dari sekitar 91 ya, tahun 91 sampai sekian puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak ada, tidak pernah ada cerita bahwa air itu, di rumah kita kekurangan air gitu. Dan kemudian dengan izin Allah satu ketika terjadilah ya, satu ketika air tuh nggak ada dan ketika dilihat oleh tukang ternyata bahwa, eee, apa namanya, airnya tuh surut sehingga dan saat itu padahal juga bukan musim kering, bukan apa gitu. Airnya tuh surut sehingga tidak ada yang bisa dipompa gitu. Solusinya bisa jadi itu adalah dengan mengeduk lagi dan kemudian bikin atau membuat pompa yang baru dan itu berarti adalah ya lumayan ya, apa, harganya untuk membuat sumur yang baru. Dan kemudian saya bertobat, ya artinya saya nggak ngerti juga salah saya di mana atau mungkin karena pernah terbetik aja, aduh alhamdulillah di rumah ini selalu ada air gitu. Ternyata enggak pernah terjadi seperti itu. Dan kemudian, dicoba untuk diperbaiki dan kemudian sambil saya sholat ya, saya mohon ampun apabila ada zon saya yang salah, yang saya tidak sadar dengan itu, dan kemudian alhamdulillah airnya mengalir lagi tanpa harus membuat pompa yang baru. Jadi saya jadi inget banget dengan ayat ini karena ya memang ada ceritanya. Jadi hati-hati dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, hati-hati apa yang ada dari kalbu kita, ya. Silakan selanjutnya. Oh mungkin sudah ya, terakhir ya ini ya slide yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin kita selesai sesinya. Silakan ada yang mau, kita diskusikan di kolom chat, silahkan Teh. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun Bunda. Sekarang kita lebih awal masuk ke sesi tanya jawab. Dan tadi Bunda juga sudah ini ya, memberikan pertanyaan. Di sini sudah ada di chat yang berbagi pandangan tentang pertanyaan Bunda. Baik, suaranya kecil ya. Oh ya, sebentar Bunda. Ya. Sudah ya Bunda? Udah. Oh iya baik. Jadi ini apakah mau dibacakan Bunda yang berbagi? Ya, bacakan yang mana? Baik. Yang pertama dari sebentar. Ketutup. Dari Teh Tini ya. Ya. Kata Teh Tini, tanggapan soal sekutu apa saja namanya yang mendominasi lebih penting selain Allah di hati dan pikiran, bisa uang, bisa ego, bisa harta, bisa merasa pintar, tidak perlu Quran. Itu dari Teh Tini. Kemudian juga ada Teh Siti Yuningsih, katanya bisa manusia juga ya. Misalnya ketika sakit, dokter yang menyehatkan kita. Kemudian Teh Desti berharap kepada makhluk katanya. Tentang sekutu itu ya, Bunda. Iya. Iya betul ini betul. Betul sekali. Seperti yang disebut dengan Teh Tini ini ya. Jadi apa saja yang namanya mendominasi hati kita dan lebih penting daripada Allah di hati kita dan pikiran kita, nah itulah yang juga itu syirik gitu. Makanya disebut syirik kecil, yakni kata Teh ini bisa uang, bisa ego. Jadi pikirannya uang aja gitu ya, duit aja. Terus bagaimana supaya dapat jabatan aja gitu. Bisa juga ego ya, jadi saya maunya begini, nggak boleh ada yang melarang.
ya, apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan harus dituruti. Nah, itu ego namanya, ya. Saya sih orangnya baik, tapi kalau, jangan 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 buat salah sama saya. Karena kalau kamu buat salah sama saya bisa balas lebih jelek, lebih buruk lagi pada kamu. Nah, itu ego namanya, itu juga ego. Jadi, harta ya, merasa dia cukup pintar ya, apa, nggak perlu Quran gitu. Udah kayaknya saya udah deh kayaknya, udah sekarang tinggal leha-leha lah menikmati hari tua saya, apa namanya, nggak usah harus belajar macam-macam lah, saya udah tahu semuanya, udah hatam gitu. Iya, tapi sebetulnya tidak seperti itu ya. Karena ternyata ternyata ketika kita belajar Al-Qur'an, kita belajar tentang kehidupan juga, maka kita itu memang bodoh. Memang banyak yang harus diperbaiki dari diri kita, ya. Makanya tetap belajar dan, apa namanya, selalu ber 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 bersemangat dengan Al-Qur'an. Ya, Teh Siti bilang, Siti Yuningsi bisa manusia juga. Iya, bisa manusia, ya kalau misalnya kita, apa, menuruti pasangan untuk hal-hal yang bahkan diharamkan oleh Allah, itu namanya masuknya ke dalam syirik, ya. Kemudian ketika sakit dan dokter yang mengingatkan kita itu dekat syirik, ya. Bunda sendiri juga pernah syirik sama kencur karena menganggap bahwa kencur bisa bikin apa, pasti bisa menyembuhkan sakit radang tenggorokan dan ternyata setelah Bunda mengatakan demikian tidak lama setengah hari kemudian Bunda sakit dan Bunda langsung ke dokter. Karena apa? Bunda udah syirik sama kencur, jadinya harus dilawan dengan yang lain. Iya betul, dan kemudian Desti berharap pada makhluk. Iya, berharap pada makhluk itu juga menjadi syirik dan ketika kita berharap pada makhluk, maka Allah menutup pintu rahmatnya. Kenapa? Karena Allah berkata, "Silahkan kamu sudah berharap sama makhluk, kamu kan pikirannya pada si dia, si makhluk itu, maka silahkan harapkan saja, kepada gurumu, harapkan pada temanmu yang kaya, atau, saudaramu yang pandai dan segala macam. Nah inilah melakukan syirik. Karena itu dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa, syirik itu sangat 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 apa ya, sangat susah dideteksi karena syirik itu ibarat Ibarat semut yang hitam merayap di malam hari di tengah hutan yang gelap gulita. Nah, itulah yang disebut dengan syirik, ya. Jadi syirik itu memang, sangat bisa bisa sesuatu yang sangat, terjadi dalam keseharian kita dan kita setiap hari itu sebetulnya bergulat dengan la ilaha illallah untuk memberantas kesyirikan kita. Begitu, moga-moga ada manfaatnya ya buat teman-teman semua. Oke, selanjutnya ada yang mau ditambahkan untuk bahasan kita hari Ada pertanyaan dari ini Teteh atau Bu Warniti ya. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana mensikapi hati yang mudah berburuk sangka? Kadang ketika menemukan masalah dalam hati pernah terbesit, kenapa sih susah terus? Terima kasih. Kenapa sih susah terus? Oke, ya. Terima kasih Teh Warniti untuk pertanyaannya. Pertanyaannya ini bagus ya. Ya saya suka kalau ada yang bertanya karena ketika orang bertanya itu dia memberikan manfaat bagi dirinya tapi juga buat yang lain. Nanti yang lain juga dapat jawabannya. Karena bisa jadi orang nggak ngerti juga tapi dia, nggak sempat bertanya atau tidak terbersit jadi ditanyakan oleh yang lain. Oke, jadi, pertama, mensikapi hati yang mudah berburuk sangka, ya. Nah, ini kalau masalah hati itu memang apa, sulit ngontrolnya ya. Jadi yang kalau si Bunda sih, pertama adalah meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadi berikanlah kepada hati ini hati yang bersih, yang tidak mudah berburuk sangka kepada Allah dan makhluk-makhluknya." Jadi pertama berdoa dulu, karena masalahnya kita suka kelabakan tuh dengan hati kita. Kita tuh nggak ngerti dengan hati kita tuh lemah dengan hati kita yang sudah dipengaruhi oleh setan dan ego. Jadi kita harus, ta'awudz, be apa, ta'awudz kepada Allah dan kemudian kita itu minta pertolongan kepada Allah. Saat itulah maka Allah akan memberikan pertolongannya. Ya jadi minta kepada Allah supaya, itu pertama supaya kita tidak berburuk sangka, diberikan hati yang bersih dan kemudian setelah itu
Ini buruk sangkanya kepada siapa? Kepada manusia ya. Kalau kepada manusia, kalau berburuk sangka pada Allah, bentar. Berburuk sangka kepada Allah obatnya apa? Obatnya ilmu. Ilmu, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, maka kita akan tahu bahwa apa yang kita pikirkan tentang Allah itu, Allah tidak seperti apa yang kita pikirkan. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau kepada manusia, ya kita harus mencoba untuk mencari excuse atau mencari apa ya, alasan yang mungkin terjadi. Misalnya, "Ih, kenapa sih dia tuh nggak datang, ini memang dia tuh memang nggak suka sih kalau saya undang," gitu ya. Padahal, tapi kita harus lawan, itu namanya mujahadah. Kita lawan, mungkin dia sedang sakit, oh mungkin sedang enak badan, atau ada saudaranya, keluarganya sedang sedang sakit dan sebagainya, atau berhalangan, atau mendapatkan musibah. Nah, kita mencoba untuk, apa namanya, menimbulkan memasukkan dalam pikiran kita itu ide-ide yang bertentangan dengan yang buruk sangka kita. Nah, setelah itu ya latihan latihan latihan. Kalau buruk sangka lagi, ya latihan lagi gitu ya. Kemudian istighfar ya, astagfirullahaladzim ya. Itu apa, salah satu obatnya begitu. Beberapa beberapa obatnya adalah itu ya. Kemudian yang kedua ini ketika menemukan masalah dalam hati pernah terbesit, "Kenapa sih susah terus?" Gitu ya. Nah, ya ini bagus nih, "Kenapa sih susah terus?" Gitu. Kayaknya harus perlu pertolongan Allah nih kalau gini. Mmm, Sebetulnya nggak ada yang susah ya dalam hidup ini tuh. Nggak ada yang susah dalam hidup ini kalau kita pertama kita tahu ilmunya ya. Kayak tadi cerita tentang orang mukmin tuh kalau mendapatkan kesusahan, kesedihan, maka dia minta diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini salah satu ilmu juga. Nah, coba diterapkan. Kalau, kita susah terus, eee, bisa jadi ada yang salah dengan sikap kita, bisa jadi ada yang salah dengan cara berpikir kita, sehingga cara berpikir kita itu mengundang sangkaan kita terhadap sesuatu, mengundang yang buruk tentang kita, ya. Jadi itu yang pertama, yang kedua adalah, bagaimana caranya supaya kita tidak susah dalam kehidupan ini. Iya, kalau Bunda sih, kita harus punya amalan yang istiqomah, kalau menurut saya gitu. Nah, amalan yang istiqomah bisa jadi sholat malam yang istiqomah, atau sedekah yang istiqomah, atau baca Quran yang istiqomah, atau menghafal Quran yang istiqomah, ya. Dan Bunda sendiri sih banyak 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 ke arah Al-Quran, ya. Jadi kalau susah itu minta jadikan Allah itu menjadi penolong kita. Allah kan Al-Yasir, Yasir, Dia Maha Penolong. Ya Yasir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, insya Allah jadi mudah. Jadi kita harus sibuk dengan amalan-amalan yang baik sehingga kita oleh Allah dimudahkan urusan-urusan kita. Dan salah satu amalan yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Karena dengan membaca atau menghafal Al-Quran, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan. Beberapa teman ada yang sulit gitu ya. Ada yang sulit di dalam galau menghadapi misalnya masa pensiun atau kondisi pandemi yang seperti ini gitu loh. Tapi sebetulnya kondisi yang seperti ini itu kalau kita ditolong Allah itu malah gak ada masalah. Dalam kondisi yang global yang sulit pun kalau Allah memberikan jalan sama kita. Karena kebutuhan kita tuh nggak banyak kok. Buat Allah ya, maksud saya itu nggak banyak kebutuhan kita itu. Makan, minum, ya baju, nggak banyak. Allah kan Maha Kaya, mau berapa pun Allah bisa kasih sama kita. Tapi bagaimana tuh bisa datang kepada kita, sibukkan diri kita dengan beramal, ya. Apabila seseorang itu, dalam sebuah hadis dikatakan apabila seseorang itu sibuk menyebut namaku, maka aku akan berikan dia sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia pintakan. Jadi tidak berdoa pun dia insya Allah mendapatkan apa yang lebih baik dari apa yang dia harapkan. Ya gitu. Jadi sibukkan diri kita dengan kebaikan, ya, berusaha untuk istiqomah dalam baca Quran dan inilah yang menjadi kunci terbukanya masalah-masalah kita. Ya, karena kita tuh sebetulnya Mmm, emang apa namanya ya, banyak masalahnya, tapi kalau kita kembalikan kepada Allah ya, wa ilallahi turja'ul umur.
dan kepada Allah kita kembalikan semua urusan. Kalau kita lakukan itu, masalah itu akan selesai nanti, ya, masalah akan selesai. Waktu saya cerita dari tentang teman ya, dia khawatir dengan pensiun, khawatir dengan ini, ke kondisi dan sebagainya. Saya bilang, "Tolong coba baca Quran. 1 juz 3 hari selesai bisa nggak?" Eee, maaf, maksudnya dalam 3 hari selesai 1 juz. Dia bilang, "Aduh kayaknya susah ya." "Ah, kita bikin aja, kita bikin grup, ayo kita bikin grup." Dia yang merasa susah 3 hari 1 juz, sekarang itu 1 juz satu hari itu 2 juz istiqomah. Dan 3 hari itu setiap kita khataman 3 hari itu dia 6 juz dalam sehari. Dia seorang manajer, dia seorang yang bekerja, seorang ayah yang bekerja. Dan menjadi kecanduan dengan Al-Quran. Dan sekarang nggak pernah ada keluhan lagi. Nggak pernah ada keluhan apa-apa. Dan dan terbukti ya waktu itu ada pergeseran, apa namanya, ada pergeseran reorganisasi dan ada banyak pengurangan pos-pos jabatan. Jadi dia merasa apa, karena kebutuhan ekonomi, anak-anaknya, jadi dia merasa perlu untuk bisa mempertahankan posnya dia sebagai seorang manajer. Kemudian dia galau dan kemudian saat itu kan sekian bulan ya, 4 bulan, 5 bulan reorganisasi nggak selesai-selesai. Saya bilang, "Baca Quran aja," saya bilang gitu. Nah saat itulah dia mulai membaca Al-Quran dan sampai sekarang dia masih tetap menjadi seorang manajer. Di tengah turunnya, apa namanya, pos-pos, jumlah pos manajer dia tetap menjadi orang yang, apa namanya, ditetapkan rezekinya dan sekarang istiqomah sehari 2 juz, ya. Masya Allah. Jadi, itu saran saya, masuk ke dalam Al-Quran, bikin target. Kalau perlu minta sama Teh Tini nih, Teh Tini juga punya grup Tama. Kita mempunyai grup Tama atau Hatam bersama sehari, hatam bersama setiap 3 hari, ya. Sudah ada 4 grup kita ya. Nanti, kita bisa bersama-sama menghatamkan Al-Quran selama kurang lebih 3 hari. Kalau misalnya ada yang berhalangan bisa 4 hari ya, nanti dibantulah gitu. Dan dalam 3 hari itu setiap orang bisa berkontribusi 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 6 juz ada di grup yang ada dengan saya, ada yang 3 hari itu 1 juz, ada yang 3 hari itu 4 juz, ada yang 3 hari itu 6 juz, ada yang 3 hari itu 12 juz. Ya, ada yang 3 hari itu hatam. Kalau bulan puasa itu dia 3 hari hatam Al-Quran. Ya, jadi 3 hari itu hatam 30 juz. Masya Allah ya. Nah, dengan bertemu dengan teman-teman yang seperti ini kita jadi semangat. Silahkan kalau berminat, apa namanya, chatting kepada Teh Tini, ya nanti bisa dimasukkan ke dalam salah satu grup khusus, ada grup yang Khairatun Hisan ya. Nanti bisa bersama-sama insya Allah memberikan semangat dan insya Allah sistemnya fleksibel. Misalnya dalam Tama itu, dalam khatam bersama itu dalam satu cycle itu kita sedang berhalangan, kita sedang sakit, kita bisa kok mengundurkan diri dalam arti untuk yang Tama 100 aja. Tama yang ke 100 ini saya nggak ikut dulu karena saya sedang sakit atau sedang berhalangan atau apapun. Kalau Tama biasanya saya 3 juz, maka sekarang saya cuma 1 juz, ya nggak apa-apa. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada beban yang harus harus tidak. Karena ketika seseorang udah kecanduan Quran maka dia akan meningkat terus bacaannya, tilawahnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita bergabung lagi minggu depan untuk membahas ayat-ayat Quran yang kita cintai ini. Silahkan kepada Ibu Moderator untuk ditutup acaranya. Iya Bunda, terima kasih Bunda. Ini sebenarnya ada yang raise hand nih Bunda, mungkin mau bertanya, disimpan saja dulu ya. Teh, suaranya kecil lagi Teh. Sebentar. Ya, tes. Sudah belum ya? Sudah. Ini ada yang raise hand sebenarnya Bunda. Mungkin iya. Apa bisa Bunda satu pertanyaan lagi sebelum boleh 5.15? Oke, boleh, silakan. Silahkan Teh Jenny. Ya, Teh Jenny silahkan. Kita punya waktu beberapa menit lagi.
Ya, mangga Teh Jenny, Cynthia, Kadi. Teteh maaf, Teteh kan kalau misalkan mau masuk grup nih ya, itu gimana? Soalnya kan saya teh dapat info ini teh dari grup yang sebelah gitu, dari ada yang nge-share. Itu gimana kalau mau masuk grup? Coba Teh jadi silahkan tulis di kolom chat nomor WA-nya, nanti dihubungin oleh Teh Tini Wini. Teh Tini Wini ini yang tadi membacakan Al-Quran. Nanti dihubungin dan masuk ke dalam grup tilawah. Oke. Ya. Baik, menanyakan ini ya, grup Khairuddin Ihsan. Nanti silahkan ya Teh, nomornya sudah ada, nanti ya dimasukkan ke grup. Terima kasih. Baik, tampaknya ditutup saja ya Bunda. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau komen, silakan. Saya juga kebetulan ada tamu hari ini. Jadi dari luar kota adik saya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Insya Allah.